Aku Korea udah pernah kuliah S1 dan Indonesia juga udah pernah S1. Cuma yang lulus di Indonesia. Kalau di Korea belum lulus. 7 semester atau 6 semester aku berhenti. Aku di Korea sudah pernah di Universitas Sungsil Universitas di Seoul. Jurusan Global Media. Jadi belajar komputer, itu jurusannya agak campur. Jadi pernah belajar programming juga, videografi juga, tentang ekonomi juga. Kalau di Indonesia aku S1 di UNS jurusan ekonomi. Kalau nggak masuk bolehnya boleh. Cuma cara kasih nilai di Korea sama Indonesia beda. Kalau dalam kelas 100 orang, satu kelas 100 orang, nanti dapat A cuma 20 orang, 30 orang. Ada terbatasnya, tergantung jumlah orang, ada proportionnya. Misal ada 2 orang, kalau dapat nilai ujiannya sama, ya pasti dapat A itu yang orang nggak bolos. Kalau Korea ada 정시 sama sushi, 2 macam. Kalau di Korea, 정시 itu biasanya ikut ujian nasional. Jadi Desember atau November sekali setahun sekali ada ujian nasional biar semua orang SMA kelas 3 ikut. Jadi dapat nilai, dari nilai itu bisa apply masing-masing universitas. Sushi itu tergantung universitas. Masing-masing universitas buka sushi. Itu nggak pengaruh sama ujian nasional. Kalau misal kamu pintar nyanyi atau kamu pintar gambar, itu bisa apply. Jadi kamu nggak usah belajar ujian nasional. Biasanya masuk sushi itu saat dia punya bakat khusus gitu biasanya. Kalau sistem IPK bisa bilang jauh beda. Karena di Indonesia itu semua satu kelas bisa semua dapat A, tapi kalau di Korea nggak bisa semua orang dapat A. Jadi proporsional, paling 10% A, 10% B, 10% C, beda-beda seperti itu. Maka walaupun rajin banget bisa dapat C atau D. Jadi beda budaya sama Indonesia. Aku kan belajar di Korea juga, di Indonesia juga dua-duanya. Paling perbedaan besar itu saat siap-siap ujian itu beda. Kalau aku siap-siap ujian di Korea itu sendiri biasanya, kadang bersama teman juga. Tapi apa ya, tetap aja harus bersaing sama teman gitu kan. Jadi bisa bantunya terbatas. Tapi di Indonesia gotong royong betul ya? Gotong royong. Kalau di Indonesia gotong royong, ya kerjasama. Jadi teman-teman udah cari jawaban dari tahun lalu, jadi share bersama, suruh belajar bareng. Ya hasilnya bersama A, bisa nikmat bersama. Kalau di Korea nggak bisa, tetap susah. Aku belajar S1 di Indonesia merasa masih SMA. Jadi semua jadwal itu udah tertentu. Mungkin bisa gara-gara aku fakultas ekonomi ya. Jadi lebih terstruktur. Aku harus ikut keuangan, aku harus ikut pemasaran, aku harus ikut apa-apa. Udah jadwalnya udah tertentu. Jadi kelas A, kelas B, kelas C biasanya dari satu semester ikut bareng, naik bareng biasanya. Kecuali ada yang ketinggalan. Tapi di Korea itu sistemnya jauh beda. Aku tadi jelaskan, aku bilang fakultasku Global Media. Jadi media itu harusnya belajar tentang komputer sama apa ya, media-media gitu ya. Tapi aku belajar tentang film juga, belajar tentang Rusia juga, belajar tentang huruf Cina juga, belajar tentang seksualisme juga, macam-macam. Jadi Universitas Korea itu nggak terbatas fakultasnya. Jadi ada IPK yang wajib, tetap ada. Tapi Indonesia
IPK wajib itu besar. Jadi hampir wajib semua kan. Yang pilihan pun di dalam fakultas. Kalau ekonomi bisa pilih keuangan atau pemasaran semacam gitu. Tapi Korea beda. Aku ikut ekonomi di Korea pun pilihannya macam-macam. Aku bisa belajar menggambar, aku bisa tergantung aku. Karena proporsi yang harus ambil IPK terkait fakultas itu lebih sedikit dibanding Indonesia. Sama sisanya bisa pilih secara umum. Jadi biasanya campur sama fakultas lain. Kalau menurutku itu bagus. Jadi kita bisa lebih tahu ilmu kita, lebih bisa share sama teman-teman fakultas lain. Dari itu ada perbedaannya sama SMA antara kuliah. Karena SMA itu terstruktur, kita hanya belajar dari dosen aja. Tapi dari S1 biasanya belajar dari teman-teman, biasanya seperti itu. Kalau saat aku belajar S1 di Indonesia, enaknya lebih dibantu sama teman-teman di Indonesia. Korea kan nilainya relatif, jadi teman-teman udah kebanyakan individualis. Kehidupan S1 di Indonesia itu lebih sama. Walaupun aku belum punya keluarga di sini, aku merasanya saat itu seperti teman-teman itu udah bersama-sama gitu, nggak sendirian gitu. Kalau di Korea aku sendirian banget. Kalau misal aku nggak usahakan akrab sama teman-teman fakultas lain, ya aku belajarnya sendiri, ujian sendiri, makan sendiri, main sendiri, susah akrab. Tapi Indonesia beda, semua udah kompak bersama-sama, sampai skripsi saling share informasi semua. Korea informasi mana harus cari sendiri. Kalau tentang lulus kuliah di Korea itu gampang, masuknya susah. Tapi Indonesia itu lulusnya susah banget. Harus siapin skripsi dengan yang benar usahakan maksudnya. Kalau di Korea tergantung fakultas, tapi biasanya bikin skripsi juga. Tapi skripsinya nggak usah pikir banyak, 1 hari jadi, 2 hari jadi. Hanya untuk secara dokumentasi aja. Karena di Korea masuk kuliah aja udah susah. Jadi kalau kamu udah lolos di Korea, universitas itu hampir udah. Lulusnya tinggal ya kamu lanjut aja. Cuma yang nilainya emang dapat susah. Di Indonesia, aku nggak tahu tentang kesusahan masuk kuliah di Indonesia. Tapi lulusnya susah banget. Aku lulus 7 tahun atau 6 tahun ya. Susah banget. Skripsi itu harus benar-benar siap. Wah, nggak selesai. Jadi semua ada plus minusnya ya. Jadi perbedaan S1 di Korea sama Indonesia bisa jelaskan secara singkat. Kalau belajar di Korea bisa lebih macem-macem, bisa belajar lebih macem-macem, bisa ketemu orang lebih macem-macem, tapi belajarnya lebih individu sama saling bersaing. Jadi secara hubungan teman agak nggak enak gitu kebanyakan, beda dengan SMA. Tapi belajar di Indonesia itu masih bisa merasa perasaan SMA. Jadi masih satu kompak, ayo makan bareng, ayo belajar bareng, ayo ujian bareng, ayo share jawaban bareng, seperti itu. Jadi kalau S1 di Indonesia itu lebih santai sama teman-teman, nggak stres, bisa nikmat. Cuma kalau di Korea, nikmatnya susah. Aku bisa pilih-pilih, tapi tetap harus bersaing semua pilihan itu. Apakah pertanyaan tentang S1 di Korea sama Indonesia udah cukup? Kamu jangan lupa subscribe, komen,
share ke teman-temannya.